Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihadih. Jamaah salat maghrib insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda panutan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang menapaki jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada malam hari ini Jumat malam Sabtu kita mengadakan taklim dan insyaallah taklim malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Agus Supriyadi LC dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan nanti dibarengi dengan santunan anak yatim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara taklim pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Agus Supriyadi LC. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu amal wajib kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah
Dan kita pun bersyukur kembali kepada Allah. Kita dimudahkan untuk duduk dalam majlis ilmu dalam salah satu daripada taman surga yang bertebaran di muka bumi ini. Karena hakikatnya setiap majlis ilmu itu adalah Raudhatul Jannah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, riyad itu jamak dari raudhah. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah, singgahlah, nikmatilah. Qila, Rasul ditanya, wama riyadul jannati ya Rasulullah. Apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Qala hilaquz zikri. Beliau menjawab, yaitu halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis ilmu. Jadi setiap majlis ilmu yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari nilai-nilai keislaman, maka hakikatnya itu adalah taman surga. Maka berbahagialah orang-orang yang berada di taman-taman surga, karena siapa yang duduk di taman surga akan mendapatkan 4 hal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Jadi orang yang duduk di majlis ilmu akan mendapatkan 4 ini. Majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca Al-Quran, dipahami maknanya, kecuali akan ada 4 hal yang diberikan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan rahmatnya kepada mereka. Wa haffat alaihimul malaikah, akan diayomi oleh para malaikat. Di mana ketika malaikat duduk di majlis ilmu, maka mereka akan mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, ya Allah karuniakan rahmat kepadanya. Yang keempat, zakarahumullahu fiman indah. Orang yang duduk di majlis ilmu akan disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jadi nama bapak ibu semuanya itu sudah Allah sebut-sebut di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi zakarahumullahu fiman indah. Ini mulianya orang yang duduk di majlis ilmu. Mungkin orang yang duduk di majlis ilmu itu tidak dikenal sama sekali di dunia. Tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang melirik, tidak ada orang yang mendoakan, tidak ada orang yang simpati. Tetapi orang-orang yang duduk di majlis ilmu, yang mendoakan itu malaikat, yang memuji itu Allah. Siapa makhluk yang lebih mulia ketika mendoakan manusia melebihi malaikat? Kalau manusia berdoa, manusia banyak salah dan dosa, belum tentu doanya diijabahi. Tapi kalau malaikat yang berdoa, malaikat makhluk yang tidak pernah punya dosa sedikit pun, doanya selalu mustajab. Kalau yang menyebut-nyebut nama kita sesama manusia, tidak ada istimewanya.
Tapi orang yang duduk di majelis ilmu yang menyebut-nyebut kita itu sang pencipta manusia, yaitu Allah, di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Ini keistimewaan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan membuat kita selalu termotivasi untuk hadir di mana majelis-majelis ilmu itu diselenggarakan. Para jamaah rahimakumullah, di antara sunnah kauniyah, sunnah kehidupan di alam semesta ini, Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan atau berlawanan. Ada malam, ada siang. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada tua, ada muda, dan seterusnya. Ada orang baik, ada orang buruk. Jadi, apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam kehidupan ini sesuatu yang berpasangan atau yang berlawanan ini? Salah satu hikmahnya adalah agar menjadikan kehidupan, terutama kita bicara manusia, ya, kehidupan manusia itu menjadi lebih dinamis, lebih hidup, menjadi hidup lebih hidup. Coba bayangkan ketika dalam kehidupan itu yang ada hanya malam, tidak ada siang. Kan bosan, Bang. Nanti maunya tidur terus, gak bangun-bangun kan. Malam terus. Coba bayangkan kalau di dunia ini hanya ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Nanti tidak ada sopir angkot, tidak ada kuli panggul, tidak ada buruh. Orang kaya rumahnya luas, nggak ada yang mau jadi pembantu. Susah sendiri kan. Sebaliknya kalau kehidupan ini hanya ada orang miskin, tidak ada yang kaya, juga tidak nikmat hidup ini. Dia sudah miskin, mau kerja, cari tambahan penghasilan, orang-orang miskin semua, nggak ada yang bisa gaji dia. Ya kan nggak nikmat hidup ini. Jadi diciptakannya kaya dan miskin, adanya malam dan siang, itu semua menjadikan hidup ini menjadi dinamis. Termasuk ketika kita hidup, itu kita punya kawan dan juga punya lawan. Ada teman, ada musuh. Ini menjadi hidup itu dinamis. Kalau hidup hanya punya musuh saja juga ya tidak nikmat. Hidup punya teman, nggak ada musuh juga nggak ada tantangan. Jadi ada musuh, ada kawan, ada lawan ini, ada teman ini menjadikan hidup ini dinamis. Itulah sunnatullah. Dan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan tentunya manusia. Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan Hawa. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan juga musuhnya manusia. Jadi kita sebagai manusia ini punya musuh. Siapa musuhnya manusia? Siapa, Pak? Syaitan. Jadi musuh manusia itu adalah syaitan. Dari mana kita tahu musuh kita itu adalah syaitan? Allah yang memberitahu kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagi kalian.
maka jadikanlah ia, posisikanlah ia, setan itu sebagai musuh. Surat Fatir ayat yang ke-6. Jadi ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Apa bentuk kasih sayangnya? Allah beritahu kita siapa musuh kita. Kan kalau orang itu, ya, misalnya dikasih tahu engkau ini punya musuh, tapi musuhnya tidak dikasih tahu apa atau siapa, kan kita lebih susah lagi, ya, untuk mendeteksi. Tapi ini Allah saking sayangnya kepada kita manusia, Allah kasih tahu, hei manusia, musuh kalian itu ini loh, setan. Nah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah telah memberitahu kita musuh. Maka Allah pesan kepada kita, fattakhiduhu aduwa. Karena setan itu musuh, jadikanlah dia sebagai musuh. Posisikan dia sebagai musuh. Jangan sudah tahu itu musuh, tapi dijadikan teman. Itu nanti jadi musuh dalam selimut. Karena dia musuh, tapi jadi teman. Dan itu akan merugikan manusia itu sendiri ketika menjadikan musuhnya sebagai temannya. Karena apa? Setan ini punya komitmen abadi. Apa komitmen abadinya? Ingin menyesatkan manusia. Ketika Allah usir iblis dari surga lantaran enggan untuk sujud kepada Adam, fakhruj, kata Allah, innaka minas saghirin, hai iblis, keluarlah engkau dari surga ini, sungguh engkau itu makhluk yang hina. Kemudian qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis tentu tidak bisa membantah perintah Allah untuk keluar. Kalau nggak mau ya tetap ditendang kan, misalnya diusir kan gitu. Dia tetap keluar, tapi iblis ini punya satu permintaan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku mohon tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkan nanti. Artinya jangan dimatikan sebelum terjadi hari kiamat. Untuk apa? Nah, ini misi abadinya. La ughwiyannahum ajmain. Aku akan benar-benar berusaha untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam, semuanya, ajmain kan gitu. Itu komitmennya. Dan iblis dan setan ini tidak lupa dengan komitmen, sadar betul akan misi ini, bahwa manusia ini harus diajak untuk nanti bersama-sama dengannya menghuni neraka sa'ir. Maka kalau diteruskan surat Fatir ayat 6 tadi, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu akan mengajak kelompoknya atau manusia-manusia yang jadi pengikutnya untuk bersama-sama dengannya menghuni neraka sa'ir. Setan tidak mau masuk neraka sendirian. Maka kita pun hendaknya juga jangan masuk surga sendirian. Sebagaimana setan mempunyai misi mengajak sebanyak-banyaknya manusia masuk neraka, kita sebagai umat manusia
Lebih-lebih orang yang beriman hendaknya juga berusaha untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Bahkan setan itu bersumpah. Ya. Bersumpah yang Allah abadikan, kisah setan iblis ini terkait dengan diusirnya dari surga ini disebutkan di beberapa surah. Ya. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25. Ini agak panjang ceritanya. Ya. Tapi ada juga di surat Shad. Di surat Shad ya, itu di ayat yang ke-82 dari 81 sampai 85. Di 82-nya itu di situ ada sumpahnya iblis. Apa sumpah iblis? Qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dan sumpah ini kan sesuatu yang sakral. Ya. Kita saja tidak dianjurkan untuk banyak-banyak bersumpah. Ya. Sumpah itu hanya dalam sesuatu yang penting dan darurat saja. Banyak bersumpah malah tercela. Fala tuti kulla halafin mahin. Jangan kau taati orang yang banyak bersumpah. Jadi banyak bersumpah itu tidak baik. Karena sumpah itu membawa nama Allah. Ya. Jadi kalau banyak-banyak bersumpah berarti kita mengobral nama Allah. Tapi memang ada saatnya memang sumpah itu diperlukan untuk satu penegasan. Dan seorang manusia atau seorang makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama atau dengan sifat Allah. Ya. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau syirik. Iblis, setan ini, dia sumpahnya benar, Pak. Apa katanya? Qala fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Ini dengan iblis ini bersumpah dengan sifat Allah yaitu Izzah. Allah punya nama yaitu Al-Aziz yang maha perkasa. Fabi izzat ya, demi izzahmu, keperkasaanmu ya Allah. La ughwiyannahum ajmain. Berarti ini iblis ini serius dia. Sampai bersumpah. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan seluruh manusia. Tapi kemudian iblis ini juga sadar diri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada satu golongan manusia yang kami angkat tangan, tidak bisa menyesatkan mereka. Siapa itu? Hamba-hamba yang ikhlas. Hamba-hamba yang tulus dalam beribadah kepada Allah. Setan tidak bisa menyesatkan. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, setan saja tidak lupa misinya untuk menyesatkan manusia. Tapi kadang-kadang manusia lupa bahwa setan itu musuhnya. Ya. Maka satu bentuk syukur kita kepada Allah, Allah sudah tunjukkan kepada kita siapa musuh kita. Dan Allah berpesan, jadikanlah dia sebagai musuh. Yang namanya musuh itu pasti ingin membuat celaka musuhnya. Ya. Itu sudah tabiat. Nggak ada musuh menolong, itu nggak ada. Yang menolong itu teman. Kalau ada musuh menolong itu hanya siasat saja. Tidak sebenarnya. Karena tabiat permusuhan itu ya ingin mengalahkan, ingin menghancurkan, ingin membunuh, ingin membinasakan. Itu tabiat permusuhan. Setan pun begitu. Setan itu tidak ingin membantu manusia.
Misinya menyesatkan manusia supaya manusia nanti bersama-sama dengannya menghuni neraka. Jadi nggak ada setan nolong manusia, itu nggak ada. Menjerumuskan. Ini yang harus kita sadari. Syukur kita yang berikutnya, setelah Allah beritahu siapa musuh kita, Allah pun beritahukan kepada kita bagaimana langkah-langkah setan itu ingin menyesatkan kita. Jadi betul-betul Allah itu maha baik, para jamaah rahmatullah. Padahal seandainya Allah hanya mengatakan, wahai manusia, hati-hatilah kalian, ada musuh kalian yang berusaha untuk menyesatkan kalian. Andai kata Allah berfirman seperti itu, kita harus hati-hati. Ini Allah katakan ada musuh, Allah sebutkan nama musuhnya, Allah sebutkan bagaimana cara musuh itu berusaha untuk menyesatkan kita. Diberikan bocorannya oleh Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan datangi mereka. Summa la'atiyannahum, aku akan datangi manusia Bani Adam. Dari arah mana? Min baini aidihim, dari arah depan. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Dari 4 penjuru. Setan akan berusaha menyesatkan manusia. Kita sudah diberitahu oleh Allah, hati-hati. Setan itu menggoda kalian dari 4 penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi perlu dijelaskan, apa maksud setan menggoda dari kanan, kiri, depan, belakang ini kan? Ini kan perlu penafsiran. Jamaah rahimakumullah, kita merujuk kepada satu kitab tafsir, yaitu tafsir yang tertua. Apa tafsir tertua? Yang lengkap, ya, yaitu tafsir At-Tabari. Ya, tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari ini awalnya ditulis oleh penulisnya Imam At-Tabari. Tabari itu dari Tabaristan. Kalau sudah Tabaristan itu Pakistan, Afghanistan, itu ya daerah-daerah sana, bukan dari Jazirah Arab. Tapi mereka berbicara bahasa Arab. Karena apa? Ya karena negeri itu dibuka oleh para sahabat Nabi SAW, ditaklukkan, dan setiap sahabat yang menaklukkan satu kota, kemudian di kota itu berubah, ya, bahasanya menjadi bahasa Arab. Ya. Perkara taklukan dalam keadaan damai ataupun setelah perang, karena banyak negeri-negeri juga yang penaklukannya itu damai, tidak jadi perang. Baitul Maqdis sendiri di masa Umar bin Khattab penaklukannya damai. Diserahkan kunci Baitul Maqdis itu kepada Umar bin Khattab tanpa peperangan. Jadi ketika umat Islam mendiami satu wilayah itu kemudian diberi warna Islam. Sampai kepada bahasanya itu menjadi bahasa Arab, bahasa Al-Quran.
di Spanyol. Ya, itu sebutannya dulu adalah Andalusia. Ya. Di sana banyak kota-kota besar dan banyak lahir ulama-ulama besar. Ada Imam Ibnu Abdil Bar yang mensyarah kitab Muwatta Malik. Muwatta Maliknya cuma 1 jilid. Disyarah, dijelaskan oleh beliau menjadi 27 jilid. Ini luar biasa, menunjukkan ilmunya ini luar biasa. Dan itu semua ilmu yang dituliskan di kitab-kitab itu bukan khayalan, ya, bukan imajinasi, ya. Ilmu betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan banyak orang nulis berjilid-jilid tapi novel, cerita-cerita yang sifatnya imajinasi saja, meskipun ada manfaatnya, tapi kan bukan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Al-Qurtubi, ya, sahibut tafsir juga. Qurtubi dari Qurtubah. Qurtubah itu kita menyebutnya Cordoba, Spanyol. Ada Imam Asy-Syatibi, sahibul I'tisam, punya kitab namanya Al-I'tisam, karangan Imam Asy-Syatibi. Syatibi nisbah kepada Syatibah. Syatibah itu Sative, kota besar juga di Spanyol. Banyak ulama-ulama lahir baik di Asia maupun di Eropa. Bahasanya Arab semua. Imam Bukhari, Bukhara. Ya. Tapi menurut kitab Sahih Bukhari, Ashahul Kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi betul-betul Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Di mana Islam masuk, di situ peradabannya pasti maju. Cari di bumi mana Islam masuk kemudian peradabannya tidak maju. Pasti maju. Eropa dulu sebelum ada Islam tidak nampak peradabannya. Tapi begitu Islam masuk, baru bersinar mereka dengan nilai-nilai keislaman. Jadi Islam ini membawa rahmat. Yang mendapatkan kebaikan dari Islam ini bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Alam semesta. Kalau manusia sudah jelas. Hewan-hewan saja senang hidup di wilayah kaum muslimin. Mengapa? Mereka tahu orang Islam itu tidak boleh mendolimi binatang. Aman mereka. Kalaupun binatang itu disembelih, Islam sudah memberikan aturan. Menyembelih binatang itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh pakai pisau yang tumpul. Tidak boleh hewan lain didekatkan di samping hewan yang disembelih. Meskipun akan disembelih, tapi Islam ini memberikan adab sampai terhadap binatang. Bahkan sampai-sampai ada wanita masuk neraka hanya karena kucing. Mendolimi kucing saja dimasukkan Allah ke neraka. Bagaimana kalau mendolimi manusia? Kan gitu. Jadi ini Islam itu rahmat. Jadi semua makhluk itu di bawah naungan Islam itu mereka hidup mendapatkan rahmat. Kasih sayang yang sempurna. Itu misi Islam. Jadi di mana Islam masuk ke suatu wilayah, mesti wilayah itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Termasuk di negeri kita. Islam masuk, itu membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Islam masuk bukan dibawa oleh orang-orang dari Gujarat. Kan ada distorsi sejarah. Dulu kalau mungkin Bapak, kalau saya belajar sejarah dulu memang begitu. Sejarah masuk Islamnya
masuk Islam ke Indonesia dibawa pedagang-pedagang dari Gujarat. Bukan. Dibawa pedagang iya, tapi dari Yaman. Bukan dari Gujarat. Kalau mampir di Gujarat, mampir. Tapi bukan orang Gujarat. Orang Yaman singgah di Gujarat, kemudian ke Aceh, kemudian ke Jawa, sampai ke Maluku sana. Makanya banyak di Indonesia ini orang-orang keturunan Yaman. Ya karena memang dulu mbah-mbah buyut nenek moyangnya dari sana kemudian tinggal ke Indonesia. Sampai Indonesia ini sendiri bahasanya banyak menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti ada penelitian. Ya. Berapa persen bahasa Indonesia ini yang diambil kata-katanya dari bahasa Arab? Persentase berapa persen? Itu banyak sekali, Pak. Padahal Arab tidak pernah menjajah Indonesia. Yang menjajah itu kan Inggris, Portugis, Belanda, Jepang. Tapi para penjajah ini meninggalkan berapa persen dari bahasa mereka yang kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia? Hampir tidak ada. Adakah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Jepang? Kata-kata apa? Sulit nyarinya, Pak. Dari bahasa Belanda juga sulit. Portugis apalagi? Kayak apa bahasa Portugis itu kita nggak tahu. Tapi kalau cari bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, bisa jadi kamus itu, Pak. Mengapa? Ya sekarang hampir di setiap ucapan kita ini mesti menggunakan bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Kita tanya apa kabar? Kabar itu dari bahasa Arab. Sehat, oh, sehat itu bahasa Arab, Pak. Sehat, apalagi tambah walafiat, itu sudah jelas. Gitu. Ya. Jadi dari nanya saja sudah pakai bahasa Arab. Ya. Belum yang lain-lain. Jadi hampir ya, setiap kita berbicara itu sulit sekali ya untuk meninggalkan bahasa Arab. Jadi jangan alergi dengan Arab yang berbau Arab. Kalau alergi silakan Anda bicara, jangan menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari Arab. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Majelis itu bahasa Arab, dewan itu bahasa Arab, dewan, perwakilan, rakyat itu ya dari ra'iyah itu bahasa Arab, musyawarah itu bahasa Arab, adil bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adil apa? Nggak ada. Adil bahasa, makmur ya bahasa Arab jelas. Innama ya'muru masajidallah. Adil makmur, selamat dari salamah begitu. Jadi nggak ada. Itu menunjukkan bahwa pengaruh Arab di Indonesia ini sangat kental sampai-sampai banyak kosakatanya dicuplik atau diserap dari bahasa Arab. Jadi sebetulnya orang Indonesia kalau mau belajar bahasa Arab ini lebih mudah, Pak. Ya karena kosakatanya sudah banyak diambil dari bahasa kursi, bahasa Arab, Pak, itu kursi. Kursiun kan gitu. Itu bahasa Arab ya. Fulus ya, duit kan fulus. Fulus bahasa Arab kan. Fulus. Jadi banyak kata-kata yang dari bahasa Arab. Kertas ini dari kata kirtos. Kitab dari apalagi kitab kan gitu. Kirtos gitu. Jadi banyak sekali. Baik, kembali kita kepada bahasan kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk memahami ini sudah masuk belum ya? Sudah masuk. Berarti kita pending dulu ya. Kita dengarkan azan, kita sholat dulu, nanti kita jelaskan tafsir surat Al-A'raf ayat yang ke
17 ini. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah rahimakumullah, nanti insyaallah akan disambung Mbak Daisa. Sementara ini kita santunan anak yatim. Langsung saja yang pertama Ananda Putra, bisa maju. Ananda Putra ada. Yang kedua Ananda Nova. Yang ketiga Adinda Alicia, mungkin bisa maju. Ntar insyaallah Ustaznya yang bagikan. Alicia. Oh Alisa. Oh ya, di sini tulisannya Alicia sih. Ya udah nggak apa-apa. Salah tulis ya. Ini sama? Iya. Sama kayak. Yang dua apa ya? Yang selanjutnya Ananda Nova ada. Ananda Nova. Ananda Putra. Ya udah, entar ini disambung nanti aja yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kita pahami tafsir dari surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi dalam ayat ini disebutkan kiat-kiat atau langkah-langkah atau cara-cara setan untuk menyesatkan manusia. Sungguh aku benar-benar akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari arah depan. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil pendapat dari sahabat yang paling menguasai tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas menafsirkan min baini aidihim artinya usyakkikuhum fi akhiratihim. Jadi setan menggoda manusia dari arah depan, itu maksudnya setan membuat keraguan-raguan kepada manusia tentang akhirat mereka. Jadi menggoda, membuat manusia itu menjadi ragu, ada tidak kehidupan akhirat. Kalaupun manusia meyakini akan adanya kehidupan akhirat, dibuat agar manusia lalai, tidak mempersiapkan diri menghimpun bekal untuk hari akhiratnya. Seakan-akan akhirat itu tidak ada. Kan intinya sama juga. Orang karena tidak tidak meyakini hari akhirat, dia tidak pernah akan beramal untuk akhiratnya. Orang yang yakin tapi lalai, ya juga tidak beramal. Akhirnya dia tidak punya amal soleh yang dibawa ke akhirat. Kalau tidak punya amal soleh, ya sudah, tempatnya bersama-sama setan di neraka sa'ir. Itu makna min baini aidihim. Jadi akan membuat manusia itu ragu tentang kehidupan akhirat. Dan ya kalau ada orang Islam yang ragu dengan akhirat dengan alasan, kan orang yang mati tidak bisa bercerita kepada kita, ada enggak akhirat itu? Kan ada salah seorang tokoh yang berkata seperti itu. Kalau dia muslim atau muslimah, ya dipertanyakan keislaman orang yang demikian. Ya karena sudah pasti orang yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali ke alam dunia. Bagaimana akan bercerita kepada orang yang masih hidup? Pernah ada seorang kafir itu datang kepada Nabi SAW. Dia membawa tulang. Ya Muhammad, apakah mungkin manusia yang sudah meninggal dunia kemudian sudah menjadi tulang belulang seperti ini akan dibangkitkan hidup lagi? Bagaimana mungkin? Kayak namanya orang kafir. Dia tidak percaya karena ini tidak logis kan gitu. Gak masuk akal. Bagaimana orang sudah jadi tulang akan kembali lagi seperti manusia?
Qul yuhyiha allati ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Nanti akan dihidupkan kembali oleh zat yang telah menciptakannya pertama kali. Kalau mau main-main logika, sesuatu yang sudah pernah dibuat, meskipun katakanlah manusia menciptakan sesuatu, gampangannya sekarang membuat pesawat terbang, itu kan tidak langsung jadi seperti sekarang ini. Proses membuat pesawat itu sudah memakan korban berapa banyak orang itu terbang dengan sayap kemudian jatuh mati kan. Ya. Sampai kemudian jadilah pesawat seperti sekarang. Jadi kalaulah sesuatu yang tadinya belum ada kemudian sudah ada, sudah terjadi, sudah tercipta, untuk membuat yang kedua kali tentu akan lebih mudah. Kalau membuat pesawat pertama harus melakukan eksperimen selama 30 tahun misalnya. Kalau sudah jadi prototipenya suruh buat lagi, tentu tidak akan selama 30 tahun kan. Mungkin cuma 3 tahun jadi. Karena apa? Sudah tahu. Nggak perlu merumuskan lagi, nggak perlu eksperimen lagi, tapi tinggal mencontoh yang sudah jadi. Itu kalau kita mau main logika. Allah sudah pernah menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada. Maka mengembalikan lagi manusia yang pernah hidup, dihidupkan kembali, logikanya akan lebih mudah. Kalau manusia bisa seperti itu, apalagi Allah. Maka kata Rasul, orang yang sudah menjadi tulang-tulang ini akan dihidupkan kembali dan engkau pun nanti akan dihidupkan kembali dan Allah akan masukkanmu ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Karena dia tidak beriman dengan hari akhir. Ya, jadi begitulah setan akan membuat manusia ragu akan hari akhir, ya, hari akhirat. Kalaupun tadi tidak ragu, membuat dia lalai sehingga tidak menghimpun bekal untuk akhiratnya. Ini yang pertama. Wa min khalfihim, aku akan menggoda manusia dari arah belakang. Ya. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, uraghibuhum fi dunyahum. Ya. Jadi aku, kata setan, kata iblis, akan membuat mereka gandrung dengan dunia, senang dengan dunia, sibuk dengan dunia. Jadi akan dibuat sibuk dengan dunia sehingga akhirnya lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah kepada Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang masuk dalam perangkap setan yang kedua ini, sibuk bekerja, sudah tahu azan subuh, tapi wah ini gimana lagi, ini bukanya ramenya ini pas subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh ya sudah nggak laku lagi, ada pasar subuh, pasar malam. Ya. Akhirnya demi untuk mendapatkan rupiah tidak sholat subuh. Padahal Rasul mengatakan jangankan sholat subuh, 2 rakaat qobliyahnya saja nilainya lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, apalagi subuhnya. Tapi itulah setan, ya, begitu piawai sekali menggoda manusia, ya, dengan dunia. Ya. Akhirnya dikalahkan sholat subuhnya, dikalahkan sholat asarnya, dikalahkan sholat Jumatnya. Demi untuk sekeping dunia, yang padahal dunia itu, sekalipun orang sudah susah payah mengumpulkannya, begitu mati, ditinggalkan, Pak. Ya kan? Siapa orang yang dia ketika hidup kerja keras mencari dunia, dunia dapat banyak.
ketika mati dibawa ke kuburan. Nggak ada, Pak. Ya kalau ada orang non-muslim yang seperti itu kita tidak bicarakan. Kita bicara internal kaum muslimin. Nggak ada. Baru beli handphone baru mati. Nggak mungkin dibawa handphonenya, Pak. Baru beli mobil baru mati. Nggak mungkin dibawa mobilnya. Jangankan mobil, handphone, jam tangan aja dilepas. Ya. Ibu-ibu yang pakai anting, pakai gelang, pakai kalung mesti ditinggal. Ya. Yang punya baju bagus diganti dengan kain kafan. Dunia nggak ada yang dibawa. Maka jangan sampai kita itu terjebak dalam perangkap setan ini, mencari dunia sebanyak-banyak sampai lupa dengan akhirat. Padahal kalau kita mati dunia, sekeping pun tidak ada yang dibawa. Sekeping pun nggak ada yang dibawa. Siapa yang bajunya, bahannya kain kafan, mori? Ada, Pak? Nggak ada kan? Meskipun baju putih, tapi kan nggak ada yang beli kain mori dibuat gamis gitu kan? Nggak ada. Kasar masalahnya kan? Kita beli baju yang bagus. Jadi itu yang pakaian yang akan kita pakai itu. Dunia yang ketika di dunia kita tidak melirik sama sekali. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah di alam barzakh. Ya, bukan kain sutra yang mahal. Bukan. Ya, nggak dibawa apa. Maka jangan sampai kita ini kerja keras mencari dunia, tapi kita meninggalkan dunia. Dan memang kita akan meninggalkan dunia dengan tidak membawa apapun. Maka ada ungkapan ya bijak dari Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, ajibtu min qaumin ya'maluna lidarin yatrukuna minha kulla yaumin marhalah. Wa yatrukuna an ya'malu lidarin yarhaluna ilaiha kulla yaumin marhala. Aku heran dengan adanya sekelompok orang yang bekerja keras untuk dunia yang akan dia setiap hari dia akan meninggalkannya. Dan meninggalkan beramal untuk akhiratnya yang setiap hari dia semakin mendekatinya. Aku heran dengan orang-orang yang seperti ini. Kata beliau, seakan-akan dia tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Kok dunia yang semakin hari akan semakin ditinggalkan, kok semakin dikejar. Akhirat yang semakin hari semakin dia dekati, kok ditinggalkan. Heran aku dengan orang seperti ini. Ini kata Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar, salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 130 Hijriah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya habis untuk dunia, dia masuk perangkap setan yang kedua ini. Min khalfihim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Yang ketiga, setan ini akan menggoda manusia dari arah kanan. Apa maksud menggoda dari arah kanan? Di sini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, ushabbihu alaihim amra dinihim. Aku akan hembuskan kepada mereka syubhat-syubhat terhadap agama mereka. Jadi pemahaman agamanya ini diputar balikkan, disesatkan, disimpangkan oleh setan. Sehingga orang itu karena memahami Islam salah, ya otomatis mengamalkannya akan salah. Sehingga ada orang yang berusaha mengamalkan Islam dengan benar, disalahkan sama dia. Karena dia punya pemahaman yang salah. Melihat orang benar jadi salah menurut dia. Nah, ini jebakan setan juga. Ya. Sebaliknya,
Ada orang yang mengamalkan bukan ajaran Islam, dibela-bela bahwa itu bagian dari Islam. Ini perangkap setan yang ketiga. Usabbihu alaihim amro dinim. Aku akan berikan subhat-subhat, pemahaman-pemahaman yang samar, yang keliru, yang menyimpang tentang persoalan agama mereka. Sehingga meskipun mereka beramal, amalnya jadi salah. Amalnya jadi salah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, wa ansyama ilihim. Aku akan goda manusia dari arah sebelah kiri. Apa kata Ibnu Abbas? Arah sebelah kiri maksudnya usahi lahum bil ma'asi. Ya. Aku goda mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi berkolaborasilah setan ini dengan hawa nafsu yang ada di tubuh manusia agar orang itu berbuat maksiat. Ya. Jadi kita para jamaah rahimakumullah melawan nafsu saja kadang-kadang masih kalah. Kadang-kadang nafsu itu masih menang. Kita tahu misalnya mencuri itu dosa. Mengapa masih ada orang yang mencuri? Itu kan karena nafsu. Bukan karena tidak tahu. Tahu. Tapi karena nafsunya lebih mendominasi, dia tahu itu salah, dia langgar. Bagaimana kalau nafsu kemudian dikompori oleh setan? Dahsyat sekali nih godaannya. Kalau setan berkolaborasi, bergabung dengan nafsu menyesatkan manusia. Tanpa setan saja, ketika Ramadan, ya, sufidati syayatin, setan dibelenggu saja, masih ada orang yang puasa berbuat maksiat. Padahal setannya sudah dibelenggu. Tapi persoalannya nafsunya tidak dibelenggu. Jadi mengapa orang di bulan Ramadan masih bermaksiat? Karena nafsunya yang menggodanya. Sehingga jatuh pada perbuatan maksiat. Maka bagaimana ketika nafsu bercampur dengan setan menggoda manusia, itu semakin dahsyat. Itulah makna kata Abdullah bin Abbas, ya, wa an syama ilihim, aku akan rayu goda mereka melalui hawa nafsunya, ya, sehingga mudah jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Biarkan dia tahu, yang penting dia melanggar. Dan hari ini betapa banyak dosa-dosa itu sebabnya karena hawa nafsu, bukan karena tidak tahu. Apa iya ada orang tidak tahu kalau korupsi itu haram? Ada nggak, Pak? Sekarang kelas 4 SD itu sudah ada pelajaran anti korupsi. Pendidikan anti korupsi, PAK. SD itu ada kurikulumnya. Anak saya kelas 4 SD masalahnya. Nah, ada PAK. Saya apa ini PAK? Pendidikan anti korupsi. Ya bagus juga sih, dalam artian sejak dini anak itu sudah tahu korupsi itu haram kan gitu. Tapi persoalannya orang korupsi itu bukan karena tidak tahu korupsi itu haram, itu masalahnya. Sangat-sangat tahu korupsi itu haram, tapi mengapa masih korupsi? Nafsunya, ambisi kepada dunianya, lalai akan akhiratnya, sehingga membuat dia tahu ini dosa dilanggar. Karena ya sudahlah hawa nafsunya, kemudian ambisi dunia,
lupa dengan akhirat. Maka ketika seperti ini keadaan manusianya, apapun dosanya akan mudah dilakukan. Ya. Karena apa? Dasarnya bukan karena tidak tahu itu dosa, tapi karena jiwanya lemah, nafsunya yang kuat, tambah dikompori dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Maka para jamaah rahimakumullah, dari perjalanan kajian malam ini kita tahu bahwa Allah sudah memberitahu kita siapa musuh kita. Yang kedua, Allah pun sudah membocorkan bagaimana strategi musuh kita itu menyesatkan kita. Maka jangan sampai setelah kita tahu musuh kita tahu strateginya, kita masih terjebak ke dalam perangkapnya. Tapi kan kita manusia, Ustaz. Manusia itu kan tempatnya salah, sesuai dengan namanya, nisyan, lupa, dan salah. Andai kata kita jatuh kepada kemaksiatan dan dosa, sesegera mungkinlah kita bertaubat. Kita kembali kepada materi kita 3 bulan yang lalu. 5 perkara yang dianjurkan untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda. Nyambung. Taubat jangan ditunda-tunda. Jadi andai kata kita jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat karena faktor nafsu, godaan setan dan lain sebagainya, ya sesegera mungkin kita mohon ampun, bertobat kepada Allah dan berhenti. Jangan sudah tahu, sudah tobat tapi kemudian lagi, itu namanya tobat sambal. Ya, sambal ya enak, tapi tobat sambalnya enggak ada. Tapi bukan berarti orang yang sudah bertobat kemudian jatuh ke maksiat, kemudian dia pesimis, sudah terlanjur kadung, jebur sekalian kan itu kan. Maksiat ya juga tidak boleh. La taqnatu mir rahmatillah. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka itu israf. Israf itu kan melakukan perbuatan secara berlebih-lebihan. Artinya banyak melakukan perbuatan dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Jadi andai kata orang maksiat, tobat. Maksiat lagi ya, tobat lagi ya, begitu seterusnya. Ya. Jadi jangan kemudian setelah maksiat kedua pesimis untuk bertobat. Jangan. Ya. Allah sendiri sudah memotivasi kita untuk banyak-banyak bertobat. Bahkan salah satu nama Allah itu kan Tawwab. Tawwabur Rahim. Tawwab itu artinya apa? Banyak menerima taubat. Ya. Jadi Allah sendiri yang membukakan pintu-pintu rahmatnya, menerima taubat hamba-hambanya. Sebanyak apapun dosa kalian, andai kata dosa itu setinggi langit, engkau datang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Tapi tentunya bukan berarti kita ini meremehkan dosa. Nggak apa-apa dosa, nanti taubat lagi. Iya kalau sempat taubat. Khawatirnya ketika kita mengulangi dosa, saat itu kita dijemput malakul maut. Kita meninggal dalam keadaan maksiat. Maka tentu tidak boleh meremehkan perbuatan dosa, tapi juga tidak boleh pesimis untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah rahimakumullah apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum waktu saya kembalikan pada pembawa acara, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Nah,
Nampaknya sudah jelas, jadi tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada? Ya, Pak. Ada, Pak. Kodok. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang bagaimana kita bersikap atas sholat-sholat yang kita tinggalkan selama kita masih di masa muda dulu. Jadi ada orang yang bertanya bahwa dia di masa mudanya meninggalkan sholat. Tapi sekarang dia sadar dan mau bertobat. Apakah semua sholatnya itu harus diqadha atau tidak? Beliau mengatakan tidak perlu. Ya. Jadi sholat-sholat yang ditinggalkan dahulu tidak perlu diqadha. Ya. Cukup ketika dia sadar bahwa selama ini dia jauh dari Allah, meninggalkan sholat, berbuat maksiat, maka sejak dia bertobat, dia menyesali. Ini syarat pertama, menyesali perbuatannya meninggalkan sholat selama ini. Yang kedua, menyudahi sikapnya tidak sholat. Jadi yang tadi nggak sholat, itu sadar, maka disudahi, diberhentikan sikap itu, kemudian membuka lembaran baru dengan sholat. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun selamanya. Nah, kalau ini tiga hal ini sudah dimiliki, maka insya Allah meskipun berpuluh-puluh tahun seseorang itu meninggalkan sholat, Allah akan mengampuni dan mengganti dengan amal-amal soleh itu sebagai pundi-pundi kebaikan yang akan jadi bekal akhiratnya. Karena kalau seseorang yang meninggalkan sholat sekian lama itu harus mengqadha, syaratnya taubat itu harus mengqadha semua sholat. Kalau orang baru taubat umur 70 tahun dan dia balik usia 15 tahun, berarti 55 tahun harus mengqadha sholat kali 5 waktu. Itu bisa jadi membuat orang gak jadi taubat kan gitu. Sekalian aja lah. Yang kan membayangkan sholat 5 waktu dikali 355 hari dikali 65 kan gitu. Itu gak terbayangkan. Belum nanti puasa, diqadha lagi, habis hari-hari sisa hidupnya untuk mengqadha. Apalagi usia sudah 70 tahun. Bisa sholat 5 waktu dengan baik saja itu sudah luar biasa. Apalagi harus mengqadha. Dan kata beliau, tidak ada contohnya di masa dahulu orang mengqadha sholat. Karena memang hukumnya sebetulnya orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kufur kan gitu. Umar sendiri mengatakan la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi nggak ada rumusnya muslim nggak sholat, itu nggak ada. Muslim itu yang mesti sholat, nggak sholat bukan muslim. Kalau bukan muslim ya nggak perlu diqadha lagi. Ya, bukan muslim. Sebagaimana orang yang masuk
Islam dari kafir, kan dia tidak terbebani untuk mengqadha sholat yang tidak dikerjakan karena kekufuran. Nah, orang tidak sholat itu dianggap kufur. Karena Rasul bersabda, al-ahdul ladzi baina wa bainahu as-salat, man tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita dengan kekafiran itu sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, dia kafir. Tidak beda dengan orang-orang kafir. Ya. Makanya ya tidak perlu diqadha, cukup dengan taubat, istighfar dan berazam untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi kita yang di pusat karena kok ngambil sistem pendidikan kok ke arah barat sana, apa nggak mencontoh yang mungkin pemilik Islam yang sudah ada zaman dulunya yang maju. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Salah gitu Ustaz. Iya. Islamnya tidak salah. Ya, yang salah orang-orang yang memeluk agama ini. Ya. Jadi mestinya kita sebagai orang Islam bangga dengan keislaman kita. Ya. Dan sebetulnya kalau para pengampu kebijakan itu jujur, ya, jujur memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang memang dimiliki oleh anak bangsa ini, Indonesia ini maju sebetulnya. Nah, sekarang coba lihat, banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang lebih suka di barat. Kenapa? Ilmu mereka dihargai di sana. Datang ke Indonesia nggak dihargai. Jadi kan berarti sebetulnya potensi untuk maju besar sekali. Tapi ketika tidak diberi penghargaan, tidak diberi ruang, nggak diberi kesempatan, akhirnya tidak berkembang. Bahkan ada yang berusaha berkembang, diputus. Dianggap ini nanti bisa membahayakan, mengganggu program yang sudah dibuat. Jadi, maka tinggal ini sebetulnya kejujuran para pengampu kebijakan saja. Ya, kalau jujur mengapresiasi, ya, itu mesti maju, Pak. Orang-orang cerdas di Indonesia ini banyak. Ya. Penemu-penemu 4G itu ternyata orang Indonesia, kan gitu kan. Yang formula-formula mobil listrik itu orang Indonesia. Pesawat terbang apalagi, siapa yang nggak kenal dengan Habibie, kan gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya kalau tenaga-tenaga ahli ini diberi ruang, apalagi diberi dana untuk mengembangkan penelitian mereka, yakin sekali Indonesia nomor 1 Pak, di dunia ini, yakin sekali. Mengapa? SDM kita banyak, orang-orang pintarnya banyak, hanya dikekang, tidak diberikan kesempatan, itu saja. Jadi kalau maju pasti maju, pasti majunya. Jelas al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih walakinnahu mahjubun bil muslimin. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkan. Tapi Islam itu mahjub, terhijab, terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Oleh sebagian umat Islam yang memang tidak memberikan ruang dan kesempatan tadi. Ini kalau kita mau melihat kondisi kita kan seperti itu. Ya, tapi sebetulnya Indonesia ini luar biasa. Bisa menjadi negara paling kaya di dunia kan gitu. Dengan SDM, SDA,
Saudi itu cuma punya minyak saja bisa seperti itu. Kita minyak ada, batu bara ada, emas apalagi kan gitu kan. Belum lagi yang hasil laut, hasil hutan, pertanian dan lain sebagainya. Kita punya yang tidak dipunyai oleh negara lain kan. Logikanya kan mesti kaya raya kan gitu. Cuman kemana hasil-hasil itu yang jadi persoalan kan gitu kan. Jadi, kalau semua pengelola ini jujur, transparan, benar-benar tidak berlaku yang menyimpang, oh itu pasti anaknya cerdas-cerdas kan gitu. Kemudian semuanya bisa sejahtera ya. Karena apa? Ya karena SDM-nya banyak, SDA-nya juga banyak kan gitu. Pengelolanya juga baik. Allah akan menurunkan keberkahan kan gitu. Kan jadi Allah begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Lah kita ini belum iman dan takwa saja sebetulnya kan keberkahan itu ya, sudah nampak gitu kan. Artinya keberkahan dalam artian sumber-sumber ya, pendapatan negara itu ada di semua sektor. Apalagi kalau ini ditambah dengan amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan kata Allah. Nah, ini masalahnya. Ya, masalah ini masalah kita semua. Kita bersama-sama membangun kesadaran, ya pentingnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini para jamaah rahimakumullah yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah, demikian tadi taujihat disampaikan oleh beliau Ustaz Agus Supriya DLC. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melanjutkan santunan anak yatim yang tadi belum ada orangnya. Yang pertama yaitu Ananda Akbar. Ada Ananda Akbar. Dan yang kedua Ananda Nova. Boleh maju. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Meningkat acara yang selanjutnya ini penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.